Halo kawan-kawan, kita kembali lagi di Puasa Sama nih. Puasa sama dan Nah, kali ini rekamannya agak-agak berbeda dari yang lain. Di tempat yang kita ada di makam pas lagi ziarah di hari Natal kedua. Oh ya, buat kawan-kawan selamat Natal ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Kali ini apa mau kita bahasan? Kenapa orang ziarah? Nah, Nuranan kenapa? Kenapa orang harus ziarah? Kalau alasan pastinya sih kurang tahu ya, tapi kalau yang selama ini sering dijalani sih biasanya ziarah itu ketika ada momen-momen khusus ya, khususnya di agama kita ya, agama Kristen. Biasanya kita kalau ziarah itu di momen Jumat Agung sama di Natal. Walaupun sebenarnya nggak ada momen itu, kita juga bisa ziarah sih ya. Tapi keseringannya tuh di momen-momen di momen-momen itu hari ya, besar di hari-hari ya. besar. Sama juga mungkin kawan-kawan Muslim atau yang lain juga. Dekat Idul Fitri, dekat Lebaran atau dekat mau bulan puasa tuh biasanya pada ziarah atau nyekar gitu ke makam. Walaupun seperti kata Nan tadi, ziarah bisa di momen apa aja, di hari apa aja. Tapi mungkin orang melakukan ziarah itu ya banyak alasan sih, bisa untuk melepas kerinduan, melepas kerinduan kepada orang yang sudah meninggal dunia atau keluarga gitu ya, yang sudah pergi duluan, mengenang ya, atau membersihkan makam ya, karena kalau misalnya nggak dibersihkan tuh makamnya pasti akan kotor. Nih contohnya banyak yang nggak terawat karena mungkin keluarganya jauh atau ya punya kesibukan. Jadi itu tadi kenapa ziarah ya, melepas rindu, melepas kangen, atau pengen berkeluh kesah. Walaupun sebenarnya kalau di keyakinan Kristen ya nggak didengar lagi gitu. Kita hanya ya melepas kerinduan aja. Merasa bahwa yang berpulang masih ada dekat kita. Jadi kita datang, lihat makamnya, bersihkan makamnya sambil kita ya sharing, tapi walaupun bukan sharing artian harfiah sama orang didengar, enggak. Ini hanya bentuk apa ya? Melepas saja. Melepas itu. Rindu. Karena kan nggak bisa ketemu orangnya lagi toh. Ya, jadi ke makamnya. Gitu. Itu salah satu cara lah untuk melepas rindu sama keluarga atau orang tua yang sudah berpulang duluan, selain melihat foto ataupun melihat rekaman-rekaman video. Nah, kalau Hanan masih percaya nggak tuh ke makam bawa sesajen gitu? Bawa rokok? Enggak lah. Kalau orang itu udah meninggal, berarti kita sudah putus, beda dunia, udah berbeda dimensi gitu. Udah beda. Jadi kalau misalnya mau taruh misalnya rokok atau taruh buah atau makanan kesukaan, ya nggak ada gunanya sih sebenarnya. Mending dimakan sendiri aja. Kayak kita tadi bawa makanan, kita makan sendiri. Iya. Oh ya, ini kuburan mama. Datang. Nah itu.
kayak gini kan harus dibersihin, kalau nggak dibersihin pasti Ya ini aja rumputnya. tanahnya udah turun kan. Nah, coba. Iya, Udah turun. Karena udah 4 tahun ya, udah 4,5 tahun. Jadi kan kalau di Kristen kan pakai peti tuh, pakai peti. Jadi tanah itu kan kalau petinya sudah hancur, kayunya itu, jadi kan turun terus. Jadi harus diratakan, harus digemburkan lagi atau ditimbun lagi gitu. timbun lagi. Tapi hari ini kita nggak bawa cangkul. karena kita udah ke sore. Kita ada restoran. Tapi masih ramai. Masih ramai. Masih sangat ramai karena ya itu tradisi ya, karena lebih ke tradisi kayaknya memang di beberapa keyakinan di Indonesia beberapa ya, mayoritas ya. Ketika mau hari raya pasti tradisinya ziarah ke makam leluhur, nyekar gitu sebelum hari raya ataupun pas hari raya. Kalau kita sih itu sih tradisi kita. Terus kalau di makam Anan biasa ngapain? Di makam, kalau sebenarnya sih ke makam orang yang dekat sih baru ini gitu ya, karena mertua ya. Ya mertua, karena orang tua puji Tuhan masih lengkap dua-duanya. Kalau dulu sih paling keluarga dari dari bapak gitu, biasanya kita pergi kayak gitu. Tapi udah jarang sih, karena kan itu sudah mulai dihilangkan dari gereja ya. Gereja sudah mulai memahami bahwa tradisi itu kurang tepat kayak gitu ketika momen pasca pagi-pagi ke kuburan ya. Kalau dulu kan gitu ya, pagi-pagi ke kuburan. Tapi sebenarnya kan itu kurang tepat gitu, karena untuk apa ke kuburan, Tuhan Yesus tidak lagi ada di kuburan gitu. Nah kalau dulu masih sering waktu zaman SD SMP lah gitu, ziarah ke makamnya adik bapak. Nah sana biasanya kita ya itu membersihkan kuburan, terus berdoa, terus ada soal berdoa itu kan sebenarnya kan kita berdoa untuk tujuannya tuh gini, berdoa di makam itu tujuannya mau mendoakan yang meninggal? Tidak, bukan mendoakan yang meninggal. Oke, jadi berdoa untuk apa? Ya berdoa apa ya, bukan seharusnya sih sebenarnya ya kita tidak lagi mendoakan yang sudah meninggal, karena kalau tapi itu di kita ya. Kalau misalnya ya kita nggak bicara agama yang lain, tapi kalau di kepercayaan kita di Kristen, kalau orang yang sudah meninggal ya tidak ada gunanya lagi didoakan gitu. Ya apa yang sudah dikerjakan ketika dia masih hidup lah gitu, yang diperhitungkan. Dan seperti yang kita imani kan memang ya juru selamatnya sudah menyelamatkan kita. Iya, tinggal bagaimana kita meresponi anugerah keselamatan itu lagi kan, dan kehidupan kita gitu. Ya paling itu ya, berdoa sebenarnya berdoa untuk kita yang masih hidup. Iya, yang masih hidup gitu. Habis itu ya biasa kalau orang Batak ya ada tradisi cuci muka. Iya. Gitu. Apa bahasa Batak? Marsuap. Jadi kita siram ke tanah di makam, terus akhirnya kita cuci ke muka. Berarti itu nggak ada, kalau menurut kami berdua sih nggak ada makna apa-apa. Cuman karena kan habis bersih makam kotor, jadi itu tuh apa ya, sekedar membersihkan wajah dan tangan. Iya. Tapi makna sebenarnya di dalam Batak kurang tahu juga. Jadi takutnya kita salah memberikan pengertian gitu. Tapi itu sih yang biasa dilakukan. Habis itu ya biasa duduk makan, senda gurau, ketawa-ketawa, karena ya udah bersuka cita, nggak bersedih lagi, karena kita sudah meyakini bahwa orang yang dipanggil sudah ada bersama-sama dengan Bapa gitu ya, di tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Nah kita nggak tahu di mana, yang jelas belum ke surga ya, karena itu nanti hari penghakiman. Bukan berarti ya, kita nggak tahu di mana ya, pokoknya di tempat yang Tuhan sudah persiapkan lah. Bukan berarti ketika meninggal bersuka cita, enggak.
tetap sedih selain manusia gitu. Tapi ya di balik duka cita itu kita bersukacita karena oh ternyata memang Tuhan sayang sama mereka. Tuh. Terus apa lagi tradisi yang biasa dilakukan di makam? Itu aja sih kayaknya. Berarti yang kayak dulu itu yang setiap pasca subuh-subuh. Subuh-subuh. Nuranan dulu seharusnya nggak dilakukan seperti itu ya? Enggak. Seharusnya enggak. Kayak Tapi apa ya? Ya itulah, dulu kan memang gereja mengadakan ibadah di kuburan. Tapi setelah berjalannya waktu ya puji Tuhan gitu ada pemahaman yang benar dan tidak dilakukan lagi, memang nggak ada lagi. Jadi ibadah subuh itu hanya dilaksanakan di gereja. Pemahamannya itu konsepnya itu yang sering disalahpahamkan sama orang. Jadi orang sering menyalahgunakan, bisa untuk kayak misalnya mau ujian berdoa di makam, untuk naik jabatan berdoa di makam. Jadi kayak menuhankan, dia memberhalakan gitu. Iya, minta petunjuk, minta jodoh, minta keturunan. Itu sangat tidak alkitabiah. Itu aja sih. Singkat aja ya. Singkat karena sebenarnya kita nggak ada rencana mau buat bahasa Songon di sini. Tapi karena tergerak gitu melihat orang-orang yang berziarah dengan berbagai macam pola tingkah. Dan tadi memang yang kita bahas tadi ada juga yang melakukan masih mau naruh rokok di makam keluarganya. Itu agak-agak gimana ya? Ya terlepas kembali ke orangnya lah. Kita tidak mau menghakimi, kita tidak mau menjadi hakim lah untuk orang lain. Oke, kawan-kawan. Jadi kalau ada mau ide atau ide atau topik yang mau dibahas untuk episode berikutnya boleh komen di bawah. Nanti kita akan bahas. Oke, sampai jumpa lagi di Buasa Songonan selanjutnya. Dadah.